Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 PGSDA semester 4 dari Universitas Juanda Kota Bogor. Saya dengan rekan-rekan saya yaitu Iklimanul Fudlah, Rafika Hairani, Reni Rifani, Tiara Intan Kastara, dan Zahra Nursolihat. Kami di sini ingin membahas mengenai perangkat laboratorium IPA SD. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja kepada pembahasan dan materinya. Baiklah, materi yang pertama yang akan dibahas yaitu adalah pengertian laboratorium IPA. Laboratorium adalah suatu tempat di mana percobaan dan penyelidikan dilakukan. Dalam pengertian sempit, laboratorium sering diartikan sebagai tempat yang berupa gedung yang dibatasi oleh dinding dan atap yang di dalamnya terdapat sejumlah alat dan bahan praktikum. Laboratorium IPA di sekolah merupakan salah satu wahana belajar bagi siswa untuk menghasilkan proses belajar yang berkualitas. Laboratorium perlu dilengkapi dengan sarana-prasarana yang menunjang sesuai dengan standar sarana laboratorium. Umumnya, laboratorium itu merupakan tempat tertutup, tetapi hal itu tidak mutlak, karena kebun atau kolam percobaan biologi misalnya merupakan ruangan yang terbuka. Materi selanjutnya yaitu fungsi laboratorium IPA. Fungsi laboratorium IPA itu ada 3. Yang pertama, mengembangkan keterampilan motorik siswa. Siswa akan bertambah keterampilannya dalam mempergunakan alat-alat media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran. Yang kedua, sebagai tempat untuk berlatih mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengkaji gejala-gejala alam. Yang ketiga, memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari sesuatu objek dalam lingkungan alam dan sosial. Materi selanjutnya yaitu pengelolaan lab IPA siswa. Pengelolaan laboratorium IPA akan lebih efektif jika memenuhi kriteria seperti adanya perencanaan program kerja dan perencanaan kegiatan praktikum. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya yaitu desain laboratorium. Nah, bangunan laboratorium IPA sekolah hendaknya dibangun di tempat yang agak jauh dari ruang kelas agar tidak mengkontaminasi lingkungan. Peralatan dan bahan di laboratorium IPA harus memenuhi standar minimal sarana laboratorium IPA. Selain peralatan dan bahan yang karakteristik untuk setiap laboratorium IPA, sarana kelengkapan umum yang harus tersedia di laboratorium adalah meja dan kursi siswa. Nah, meja dan kursi guru, meja demonstrasi, wastafel, lemari alat dan bahan, papan tulis, serta peralatan penunjang pembelajaran lainnya. Selanjutnya ada struktur organisasi laboratorium IPA SD. Nah, pada laboratorium sekolah, seorang guru harus menjabat sebagai kepala laboratorium dan pelaksana kegiatan lainnya. Tenaga laboratorium yang lain adalah tenaga ahli yang dapat dilakukan oleh guru-guru bidang studi yang sejenis dan sekaligus sebagai teknisi atau analisis. Nah, menurut Permendiknas nomor 26 tahun 2008 tentang standar tenaga laboratorium sekolah, terdapat 3 tenaga laboratorium, yaitu yang pertama ada kepala laboratorium, yang kedua ada teknisi laboratorium, dan yang terakhir yang ketiga yaitu ada tenaga laboran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada penataan peralatan dan bahan laboratorium IPA di sekolah dasar. Penataan atau ordering alat adalah proses pengaturan alat di laboratorium agar tertata dengan baik. Dalam menata alat tersebut berkaitan erat dengan keteraturan dalam penyimpanan atau storing maupun kemudahan dalam pemeliharaan atau maintenance. Beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan di dalam penataan alat, terutama cara penyimpanannya, diantaranya adalah yang pertama mengenali alat dan fungsinya, lalu yang kedua mengenali sifat
bahan. Yang ketiga, kualitas alat termasuk kecanggihan dan ketelitian alat. Dan yang keempat yang menjadi pertimbangannya adalah keberangkatannya. Yang kelima, nilai atau harga alat. Yang keenam, kualitas alat termasuk kelangkaannya. Yang ketujuh, sifat alat termasuk kepekaan terhadap lingkungan. Yang kedelapan, bahan dasar penyusunan alat. Yang kesembilan, bentuk dan ukuran alat. Dan yang 10 yang menjadi pertimbangan adalah bobot atau berat alat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu prinsip tata letak dan penataan peralatan dan bahan di laboratorium IPA. Prinsip tersebut terdapat 4 prinsip. Yang pertama, prinsip keamanan. Yang kedua, prinsip kemudahan. Yang ketiga, prinsip keleluasaan. Dan yang terakhir yaitu prinsip keindahan. Yang pertama yaitu prinsip keamanan. Maksud dari prinsip keamanan di sini yaitu peralatan dan bahan di laboratorium IPA itu harus disimpan supaya aman dari pencuri dan juga aman dari kerusakan. Atas dasar alat yang mudah dibawa dan mahal harganya seperti stopwatch itu perlu disimpan pada lemari yang terkunci. Aman juga berarti tidak menimbulkan akibat rusaknya alat dan bahan sehingga fungsi dari peralatan dan bahan di laboratorium IPA tersebut berkurang. Yang kedua yaitu prinsip kemudahan. Nah, untuk memudahkan mencari letak dari masing-masing peralatan dan juga dari bahan di laboratorium IPA tersebut, maka perlu diberi tanda yaitu dengan menggunakan label pada setiap tempat penyimpanan alat seperti pada lemari atau pada rak ataupun pada laci. Yang ketiga yaitu prinsip keleluasaan. Nah, penyimpanan alat ini diperlukan ruang penyimpanan dan perlengkapan yang leluasa seperti lemari, rak, ataupun laci yang ukurannya itu disesuaikan dengan luas ruangan yang tersedia tentunya. Dan yang terakhir yaitu prinsip keindahan. Nah, cara penyimpanan alat dan bahan pada laboratorium IPA ini bisa berdasarkan jenis alat, pokok bahasan, golongan percobaan, dan juga berdasarkan bahan pembuat alat. Nah, yang pertama ini pengelompokan alat fisika berdasarkan pokok bahasannya seperti gaya dan usaha, panas, bunyi, gelombang, optik, magnet, dan juga listrik. Yang kedua yaitu pengelompokan alat-alat biologi menurut golongan percobaannya seperti anatomi, fisiologi, ekologi, dan morfologi. Dan yang terakhir yaitu pengelompokan alat-alat kimia berdasarkan bahan pembuatan alat tersebut seperti logam, kaca, porselen, plastik, dan karet. Berikut sedikit kesimpulan dari materi ini yaitu laboratorium adalah tempat belajar mengajar melalui metode praktikum yang dapat menghasilkan pengalaman belajar di mana siswa dapat berinteraksi dengan berbagai alat dan bahan untuk mengobservasi gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung dan dapat membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Nah, fungsi dan manfaat laboratorium yaitu sebagai sumber belajar di dalam pembelajaran, sebagai metode pengamatan dan juga metode percobaan, juga sebagai prasarana pendidikan dalam proses pembelajaran. Ruang praktikum harus memenuhi dan menaati asas-asas yang ditentukan. Nah, mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.